sebenarnya rasanya ingin aku berbalas pantun sama Ustazah Lulu ya. Ayo Tapi aku silakan. nggak nemu karena aku penasaran banget. Kalau misalnya nih karena kemarin baru ada yang curhat gitu. Iya, kenapa Mbak? Sebenarnya gitu keadaan rumah tuh ini tuh ngepas banget gitu. Suaminya pernah bilang pokoknya kamu tuh nggak boleh kerja. Oh, iya iya Heeh, iya. nah ini gimana nih Itu gitu kan dia. dia tuh berusaha menjadi istri yang baik kan. Kalau udah ada perjanjian di awal, itu berarti memang al-wa'du dainun. Janji adalah hutang, Hutang, gitu kan? Ditepati ya. Yang harus ditepati, yang harus dibayar. Kemudian juga berarti istri harus menerima gitu Mbak Enji. Oh iya, berarti memang kalau kebutuhannya udah pas seperti ini ya sudah. Nah, inilah kreatifnya menjadi seorang bunda, seorang istri. Ya udah kalau gitu gimana saya punya keterampilan bisa masak. Gimana kalau misalnya buat aja deh Di rumah. di rumah gitu kan, kita buat usaha Betul. gitu kan. Tapi Sebagai tetap harus istri minta izin oke. dong. Ya tetap Iya. harus izin Betul. terus ya. Heeh. Sebagai ibu juga oke. Heeh, gitu. iya juga sih ya. Nah, kita sebagai Menteri Keuangan ya, seperti tadi dibilang kan ya, Menteri Keuangan punya tugas untuk bagi-bagi pos nih, mulai dari pos kebutuhan sehari-hari, lalu pos apa namanya bayar hutang, ya kan Bayar hutang tuh bisa ada hutang. kredit, ya kan cicilan, ya kan. Lalu abis itu ada juga Zakat. pos, iya zakat, lalu investasi, ya kan belum lagi pos-pos dana-dana yang lainnya. iya. Itu mengaturnya gimana sih dalam Islam itu sebaiknya? Iya Mbak Enji, jadi memang harus ada pembukuan tersendiri, jadi fakatibu atau kita tulis. Kita tulis itu kita punya kira-kira kebutuhannya berapa ya gitu. Harus dibedain antara kebutuhan dan keinginan. Kalau bisa gitu kan, keinginan kita kalau bisa nih ya, kita tabung deh gitu kan. Ada yang namanya saldo akhirnya alhamdulillah masih ada. Besoknya kalau bisa kita nambah lagi. Ada pun juga sehingga kita taruh untuk sedekahnya pun juga ada. Jadi ada perencanaan. Zakat pun juga kan kita mau ngambil sebulan atau 1 tahun 2,5% gitu. Jadi benar-benar terencana semuanya. Sisa saldo tadi kita masukkan ke dalam investasi. Tapi mungkin kita juga harus nanya dulu nih, investasi yang sesuai dengan hukum Islam atau ajaran Islam itu seperti apa? Apapun boleh, yang penting barangnya yang halal, tidak yang haram, kemudian hukumnya. Hukumnya jangan sampai hukum riba, kemudian penipuan, perjudian, kemudian tidak ada yang namanya kejelasan dalam investasi itu. Iya sih. Kita juga perlu menyisihkan uang-uang kita ini untuk yang namanya berasuransi. Tapi kan aku dengar ada yang namanya asuransi syariah ya Ibu. Iya dong, Itu seperti betul. apa ya Bu? Kalau asuransi syariah perbedaannya seperti apa dengan yang kita kenal selama ini? Kalau kita lihat dari pengelolaan risikonya, Enji. Kalau yang di konvensional atau kita sebut yang non syariah itu adalah konvensional ya, biar mudah ya. Iya. Itu adalah transaksinya seperti mentransfer risiko. Jadi saya sebagai peserta atau tertanggung mentransfer risiko saya ke perusahaan dengan kewajiban membayar premi. Gitu kan? Oke, Ya, nah, iya. kebalikannya perusahaan setelah menyetujui transaksi tersebut, maka premi yang dibayarkan oleh peserta menjadi milik perusahaan. Iya. Kebalikannya setiap ada risiko yang disepakati terjadi atau klaim, perusahaan harus bayar, harus nanggung. Oke. Nah, tetapi kalau di syariah yang didasarinya awalnya itu adalah keinginan untuk menolong sesama. Jadi ingin tolong menolong, nggak lihat lagi apakah kita nanti akan dapat apa atau dapat apa. Tetapi yang pertama adalah kita menyisihkan dana kita sebagian untuk menolong sesama kita. Nah, kemudian itu akan dikumpulkan dalam satu wadah atau account besar namanya kumpulan tabaru. Tabaru. Nah, ini adalah sebagai sumber pembayaran klaim nantinya. Jadi kalau gitu siapa yang dong yang nanggung? Yang nanggung adalah bersama. Nah, artinya sesama pemegang polis di syariah itu saling tolong menolong, sharing risikonya bareng gitu. Tapi selain asuransi syariah kan ada juga yang namanya investasi syariah, Iya, ya kan Ibu ya? betul, Ini pasti berbeda dong dengan investasi konvensional juga kan? Iya. Ini sistem bagi hasilnya untuk investasi syariah gimana tuh Bu? Tapi Sebetulnya- mungkin penjelasannya dulu kali soal perbedaannya dulu Iya, kali iya. ya. Jadi bedanya adalah kalau di investasi syariah otomatis kita harus terbebas dari yang tadi si maghrib itu ya. Iya, iya. Itu udah harus bebas. Kita lebih kenal orang awam biasanya kenalnya gini, oh investasi syariah bagi hasil ya, gitu kan? Karena itu yang mudah diingat. Ya. Misalnya Enji, kita nih berbisnis gitu Ya, ya. ya. Nanti kan keuntungannya itu berapa? Itu yang kita sebutkan di awal berapa pembagiannya atau nisbahnya namanya gitu. Keuntungan itu akan dibagi antara Enji dan saya. Saya pengelola, Enji investornya gitu ya. Nah, nanti hasil investasi ini akan kita bagi. Persentasinya itu yang harus ditetapkan di awal. Jadi misalnya saya kebagiannya 40%, Enji 60%. Berapapun investasi yang dihasilkan.
itulah investasi syariah. Gitu. Oh seperti itu Ustazah Lulu ya, kita jadi semakin jelas dan tahu ya. Tapi ngomong-ngomong, aku dari tadi juga sambil mikirin, aku gak mau kalah loh sama Ustazah Lulu dari tadi pantun. Dia mau pantun, kayaknya mau Iya, pantun. mau pantun. Ini kebetulan akan jadi menu buka puasa juga sekalian. Apa itu? Ini nih. Minum teh tarik sambil makan nasi. Artinya? Saya jadi tertarik buat investasi. Bagus ya. Ada kayu buah kenari. Aduh dibalas lagi. Ayo mari.